Oke, selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya akan bikin video masalah apa aja yang bisa saja muncul atau sering muncul di mobil L300 diesel ya teman-teman. Jadi kalau kalian di mobil L300 diesel pasti nanti akan menemukan masalah-masalah seperti ini ya teman. Sebelum lanjut jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombolnya untuk mendapatkan video dari Isan Trans. Selanjutnya masalah-masalah yang timbul di mobil 300 itu wajar ya karena pemakaian ya, karena beban mungkin yang terlalu berat juga, jadi perlu juga perawatan ya teman-teman. Di antaranya permasalahan timbul seperti ini. Jadi masalah yang sering muncul adalah tidak bertenaga ya teman-teman di mesin mobil L300. Biasanya karena filter solarnya udah kotor, jadi lebih baik diganti. Nih filter solar ya teman-teman, ini bisa dibersihkan atau diganti. Di bagian kedua ya, yang bisa bikin nggak bertenaga adalah filter udara. Yang kedua nih filter udara di sebelah sini teman-teman. Nih kalian copot dibersihkan dengan kompresor atau diganti kalau udah lama ya. Kalau untuk filternya tadi ya sebulan sekali bisa dicopot dibersihkan. Kalau udah ada bulan-bulan ya diganti saja. Biasanya harganya yang biasa 60.000, yang mahal ya 100.000-an ya teman-teman filter udara. Terus faktor yang berikutnya adalah di bagian EGR ini ya teman-teman. Mana kelihatan EGR, nah sana, itu udah kotor. Nah, biasanya harus dibersihkan ya teman-teman ya. Nah berikutnya ada di bagian bawah ya teman-teman, di catalytic converter. Biasanya di bagian ini tersumbat dan menghambat gas buang, dan tentunya akan menghambat performa tenaga dari mesin L300 itu sendiri. Jadi sebenarnya dibersihkan, cepat bersihkan atau diganti dengan yang baru. Oke, yang berikutnya ini ya, kebocoran di selang master rem. Nah ini guys, ini apa itu? Nah ini ya teman-teman ya. Karena untuk klemnya biasanya modelnya sederhana ya teman-teman. Jadi kalau udah selama, jadi pegasnya akan lemah. Nah teman-teman bisa ganti klem ini pakai yang klem yang ada bautnya ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk dikencangkan dengan baut, dan bisa untuk ditambahkan sedikit lem ya teman-teman ya. Nah masalah yang berikutnya adalah sulit di start. Jadi masih susah hidup. Nah itu penyebab biasa masalah di blow plug itu di mana? Ini ya teman-teman, ini blow plug nih ini. Jadi kalau pemanas ini kondisinya normal, biasanya untuk injection pumpnya tekannya udah lemah ya teman. Jadi harus dibenahi ya teman-teman. Masalah yang berikutnya adalah setirnya ini tidak stabil jika melewati jalan tidak rata atau bergelombang, atau jalan bebatuan ya, jalan jelek ya teman, jadi tidak stabil. Nah ini masalahnya biasanya di bushing steer itu berada di bawahnya, bawah kabin ini. Kita lihat langsung. Nah ini ya teman-teman, bushing steer ini yang sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri. Jadi di dalam sini itu ada bushing steer, biasanya kocak ya guys ya, kocak. Jadi bisa menyebabkan setir tidak stabil di jalan yang tidak rata. Caranya yang diganti ya guys. Jadi kiri kanan itu berbeda, ganti saja. Jadi masalah berikutnya adalah
makan luar atau di bagian dalam. Jadi masalahnya ada bagian luar, makan bagian luar, ada yang bagian dalam. Kalau misalnya ada seperti itu, jadi bisa di setel cambernya ya teman, di bagian dalam ada camber, di setel bagian hasilnya, jadi biar cambernya bisa. Jadi masalah yang pikirnya ada di kopling. Jadi bagi yang sering muatan overload, ketika kopling ditekan biasanya akan rodok. Nah itu biasanya kampas koplingnya udah aus. Nah itu bisa jadi ketika kopling dilepas akan terasa underlock atau bergetar, jadi seperti itu. Jadi biasa kampas koplingnya itu udah tipis, jadi pada bagian flywheel bisa kalian ratakan di tukang puput, jadi biar koplingnya itu smooth ya teman-teman, enak ya. Nah di masalah berikutnya ya, ada di bagian kopel cross joint. Biasanya kalau udah baru mulai start tuh bunyi klek klek atau dikasih klek, itu cross jointnya tuh udah harus diganti ya teman. Biasanya gouternya tuh udah rontok, udah harus diganti ya biasanya ya teman-teman ya, bisa diganti atau diperbaiki. Terima kasih.